Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Saya doakan semoga sehat selalu dan menjadi pelajar berprestasi serta berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Bambang Haryanto di channel tutorial belajar matematika MAN 7210. Di video kali ini saya akan membantu adik-adik menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan, seperti pencerminan terhadap sumbu sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan M, Y sama dengan M, titik 0,0 dan titik M,N. Jika video ini bermanfaat buat adik-adik, silakan adik-adik like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Doakan saya semoga video ini jadi ladang amal jariah buat saya nantinya. Selanjutnya mari kita simak materi tentang refleksi atau pencerminan. Assalamualaikum, gimana kabarnya adik-adik? Sehat selalu kan? Kali ini saya akan menjelaskan pada adik-adik bagaimana tentang konsep pencerminan atau refleksi. Siap? Ayo kita mulai. Refleksi atau pencerminan kakak bagi menjadi 9 nih. Yang pertama, X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Yang kedua, X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Yang keempat, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Yang kelima, kalau dicerminkan terhadap X sama dengan M. Yang keenam, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan N. Yang ketujuh, kalau dicerminkan terhadap 0,0. Yang kedelapan, kalau dicerminkan terhadap titik M,N. Yang ke-9, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan AX, di mana A adalah tangen alfa atau A-nya konstanta atau gradien. Baik, gimana caranya? Seperti kita tahu waktu SMP, untuk mendapatkan bayangannya kita akan menggunakan pakai konsep gambar. Yang pertama, ada titik P, misalkan titik P-nya di sini ya. Nah, titik P di sini. Nah, ini adalah titik X, Y. Sesuai dengan konsep pencerminan, kita lihat sebagai cerminan adalah sumbu X. Konsepnya apa? Kita tarik ke cermin, ini tegak lurus, kemudian tarik lagi ke bawahnya lagi, dimana jaraknya sama. Kalau perhatikan ini X, Y, berarti ini namanya X dan ini namanya Y. Nah, Y. Berarti dari sini ke sini namanya Y. Otomatis dari sini ke sini namanya min Y. Berarti titik ini adalah titik P aksennya adalah X, min Y. Nah, berarti P, X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan P aksen X, min Y. Gitu ya. Jadi cara ngapalinnya, ketika dicerminkan terhadap sumbu X yang tetap, Y-nya menjadi min Y. Oke? Selanjutnya bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y? Seperti gambar di sini saja ya. Ini terhadap sumbu Y, atau kita gabung aja. Ini sekarang cerminnya ini. Nah, cerminnya ini. Maka kita tarik ke cerminnya sesuai konsep pencerminan. Tarik ke sini berarti tegak lurus. Terus kemana? Nah, ingat ya bahwa jarak ini, jarak dari asal ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Ini bayangannya. Berapa bayangannya? Nah, di sini berarti Y-nya sama. Jarak dari sini kan berarti tadi X ya. Berarti kalau ke sini apa? Min X kan? Oke, berarti ini min X. Maka bayangannya adalah min X, Y. Nah, kita catat di sini bayangan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y min X, Y. Y-nya tetap, X-nya menjadi min. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau pencerminan terhadap 0,0, nah 0,0 yang sini ya. Ini saya lompat sini dulu, 0,0.
masih digambar ini. 0,0 kan berarti yang ini ya. Nah, kita tarik nih. Kita tarik. Gitu ya. Terus. Nah, jaraknya harus sama nih. Jaraknya. Nah, ketemulah di sini nih. Nah, sini bayangannya. Ini namanya P aksennya. Berapa P aksennya? Itu udah ada. Min X sama min Y. Oke. Berarti kalau dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan P aksen adalah semuanya dikasih min aja, jadi tidak berubah X dan Y nya. Min X, min Y. Berubah di negatifnya aja, jadi nggak ada pertukaran. Jadi kesimpulannya, kalau sumbu X Y nya jadi min, kalau sumbu Y X nya jadi min, kalau 0,0 dua-duanya jadi min. Oke. Kemudian Y sama dengan X. Nah, ini contohnya garis Y sama dengan X ini seperti ini. Nah, ini tengah-tengah nih. Sama dengan ini ya. Inilah garis Y sama dengan X. Misalkan titiknya ada di sini nih. Nah, titiknya ada di sini nih. Sini ya. Nah, ke sini namanya X. Ke sini namanya Y. Ya. Kalau dicerminkan sekali lagi kita tarik. Ya, tarik tegak lurus. Nah, gitu ya. Ini tarik tegak lurus. Nah, supaya jaraknya sama, dia akan jatuh di sini lah, gitu ya. Nah, ini X, Y. P adalah X, Y. Kemudian bayangannya. Nah, ini bayangannya berarti di sini ya. Nah, ini panjangnya kan X. Itu kan yang paling panjang X, sedangkan yang pendek Y. Berarti yang pendek ini Y. Sedangkan yang panjang ini X. Maka bayangannya jadi apa tuh? Jadi Y, X gitu ya. Jadi yang tadinya X, Y, maka P aksennya jadi dibalik. Y, X gitu ya. Nah, kemudian kalau pencerminan Y sama dengan min X bagaimana? Oke, kita buat Y sama dengan min X. Gambarnya seperti ini. Kita gambar Y sama dengan min X. Masih titik yang ini lagi ya. Ini kita cerminkan tegak lurus. Nanti jatuhnya di sini. Nah, jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Nah, ini juga buatan. Yang panjang ini dari sini ke sini berarti namanya di sini X ya. Kalau di sini berarti min X. Yang pendek ini berarti tadi Y. Nah, kalau di sini berarti min Y. Gitu ya. Maka bayangannya berapa? P aksen min Y, min X. Jadi dibalik min Y kemudian dikasih min ya, YX kasih min dua-duanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau X sama dengan M? Nah, X sama dengan M. Perhatikan adik-adik ya. Sini X sama dengan M. Maka perpanjang lagi aja nih, kurang panjang. Nah, seperti ini lagi. Oke, ini ya. Seandainya ini namanya garis X sama dengan M. Nah, ini garis X sama dengan M ya. Kemudian ada sebuah titik nih di sini nih, namanya titik X, Y lah ya. Jadi asalnya adalah X, Y. Kita akan cerminkan. Nah, berarti namanya cerminkan ini tegak lurus dan ini jaraknya sama sama ini. Nah, ini bayangannya di sini. Berapa bayangannya? Mari kita cari. Ya. Caranya adalah kita tahu ya bahwa dari sini nih kita tarik ke sini ya. Berarti ini ke sini namanya X ya. Sedangkan ini ke sini namanya M. Berarti dari sini ke sini kan M kurang X. Nah, ini ke sini juga sama, M kurang X. Nah, karena ini namanya M, berarti di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, kalau kita lihat dari sini sampai sini nih. Nih. Berarti namanya M ditambah M min X. Jadi yang ini kita tambahkan dengan M min X. M min X. Berarti hasilnya adalah 2M min X. Jadi bayangannya adalah 2M min X. Nah, X-nya berubah ya. Ini jadi 2M min X. Koma berapa? Sama, masih Y. Jelas sampai sini? Oke.
Nah, bagaimana kalau Y sama dengan N? Ya, sama saja ya. Jadi saya akan gambar di sini ya, Y sama dengan N. Nah, misalkan ini garis Y sama dengan N. Kemudian ada titik. Titiknya ada di sini misalkan ya. Titiknya ada di sini. Nah, ini titik X, Y. Berarti ini X-nya dan ini Y-nya. Oke. Nah, pencerminan kalau Y sama dengan N, kita tarik tegak lurus, terus ke sana terus, di mana panjangnya sama kan? Nah, ini berapa yang namanya P aksennya? Oke, kita mulai dari sini. Ini kan berarti Y. Nah, dari sini ke sini kan berarti N. Nah, ini N ya. Nah, berarti dari sini ke sini, mana nih saya tulisnya nih, susah nih, sini aja ya. Dari sini ke sini nih, berarti kan selisihnya N kurangin Y. Nah, ini pun N kurangin Y. Oke? Berarti dari ujung sini ke ujung sini, sini ya, itu adalah N. Ini saya tulis di sini aja. Sini. N ditambah N min Y, tambah ini. Gitu. N min Y. Berapa? 2N min Y. Jadi bayangannya X-nya tetap koma 2N min Y. Oke? Jadi Px, Y oleh X sama dengan N, bayangannya P aksen adalah 2M dikurangi X, Y. Sedangkan yang ini P aksen X-nya tetap, ini adalah 2M kurangi Y. Maka nomor 8 tinggal gabungannya saja. Jadi P aksen adalah 2M kurangi X, 2M kurangi Y. Untuk nomor 9, Px, Y sama dengan AX, dicerminkan Y sama dengan AX, hasilnya berapa? Ini akan kakak ajarkan di video tersendiri ya. Sekarang kita ke contoh-contoh soal ya. Bagaimana mencari bayangan suatu titik atau bagaimana mencari bayangan suatu kurva yang dicerminkan oleh pencerminan sesuai dengan cerminnya. Oke. Misalkan, tentukan bayangan suatu titik P 2,3 kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, oke. Udah langsung saja. Jadi P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan ya 2,3 jadi apa nih? X, min Y. Nah, X, min Y. Berarti nanti 2-nya tetap X, 2. Nah, 3-nya jadi min 3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y bagaimana? Oh, sumbu Y. Berarti X-nya jadi min X, jadi min 2. Y-nya tetap 3. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, apa tuh? Ya, tinggal ditukar saja. Tukar tadinya 2,3 menjadi 3,2. Kemudian kalau Y sama dengan min X, di samping ditukar kasih min. Nah, jadi min 3, min 2. Gitu ya. Kemudian kalau X sama dengan M, misalkan X sama dengan 5. Nah, jadi bagaimana kalau X sama dengan 5 ini? Maka bayangannya P aksennya adalah ya 2 kali M berarti 2 kali 5. Dikurangin asalnya 2X, Y-nya tetap 3. Maka akan menghasilkan bayangan P aksen sama dengan 10 kurangin 2,3. Menghasilkan bayangan berarti 8,3. Oke, sekarang kalau Y sama dengan 5, bagaimana? Gitu ya. Berarti P aksen X-nya tetap ya, X-nya berarti 2, 2N min Y, 2 kali 5, 2 kali 5 dikurangin Y, Y-nya berapa? 3. Berarti hasilnya langsung saja 2,3.
2 kali 5 10, 10 kurangin 3 7. Jadi 2,7. Kemudian kalau dia pencerminnya adalah 0,0. Gimana caranya? Nah, caranya adalah yang tadinya x, y menjadi min x min y. Yang tadinya 2,3 menjadi min 2, min 3. Bagaimana kalau n, misalkan 4,5 deh. 4,5 gimana? Nah, jadi PAC-nya 2 kali 4, 2 kali 4 dikurangin x-nya 2, 2 kali 5 dikurangin y-nya 3. Jadi PAC-nya sama dengan 8 kurangin 2, 6. 10 kurangin 3, 7. Jadi 6,7. Oke, jelas bukan? Cara seperti ini namanya cara gambar. Nanti akan diajarkan cara matriks. Sebelum diajarkan cara matriks, mari kita cari bayangan suatu kurva. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh ya. Nah, misalnya ini ada kurva 2x tambah 3y sama dengan 5. Ini kurva. Kurva ini kita cerminkan terhadap sumbu x. Berapa bayangannya? Gitu. Oke. Nah, kita langsung aja pakai metode ini ya. Metode ini. Kalau sumbu x apa? Bahwa x aksen, y aksen, langsung kamu tulis begini saja. X aksennya apa? X aksennya x. Y aksennya apa? Y aksennya min y. Gitu ya. Nah, dari sini ini kita bikin tanda panah. Berarti x-nya sama dengan x aksen. Ini tanda panah, y-nya berarti min y aksen. Maka tinggal kita substitusi ke sini. 2 kali x berarti 2 dikali x aksen. Ditambah 3 kali y, y-nya kan min y aksen. Min y aksen sama dengan 5. Oke, jadi hasilnya 2x aksen min 3y aksen sama dengan 5. Inilah bayangannya. Contoh yang lain lagi. Oke. 2x tambah 4y kurangin 7 sama dengan 0. Kita cerminkan terhadap sumbu y. Apa tuh rumusnya tadi x aksennya? Kalau sumbu y, x aksennya adalah min x. Sedangkan y aksennya apa? Y aksennya adalah y. Maka selanjutnya kita cari x dan y-nya. X-nya berapa? Nah, x-nya berarti min y-nya pindah ke sini. Min x aksen. Kenapa? Y-nya apa? Berarti y-nya y aksen. Ini kita substitusi ke sini. 2 kali x berarti 2 kali min x aksen. Ditambah 4 kali y aksen. Min 7 sama dengan 0. Kita kalikan ke sini berarti min 2 x aksen ditambah 4 y aksen kurang 7 sama dengan, inilah bayangan. Oke, misalkan kita contoh yang lain. Y sama dengan x boleh, y sama dengan min x boleh. Ya. Untuk y sama dengan x dulu. Ya, 4x ditambah 3y kurangin 5 sama dengan 0. Oleh y sama dengan x, gimana caranya? Gitu ya. Ya, sesuai rumusnya bahwa x aksennya sama dengan betul y. Sedangkan y aksennya sama dengan x. Berarti ini bisa kita tulis y sama dengan x aksen, tanda panah x sama dengan y aksen. Kemudian kita substitusi ke sini ya. 4 kali x berarti 4 kali x-nya siapa? Ini ya, y aksen. Ditambah 3 kali y, y-nya siapa? X aksen. Ini 5 sama dengan 0. Berarti 4y aksen tambah 3y aksen kurang 5 sama dengan, inilah bayangannya. Oke, bagaimana kalau y sama dengan min x? Contoh lagi. 3x min 5y tambah 4 sama dengan 0 oleh y sama dengan min x. Oke. Apa rumusnya? X aksennya, coba kita lihat x aksennya. X aksennya adalah min y. Berarti ini min y. Kemudian y aksennya adalah min x. Ada panah berarti y-nya sama dengan, y-nya pindah ke sini. Min x aksen
sedangkan X-nya sama dengan min Y aksen. Kita substitusi ke sini, 3 kali X, apa X-nya? X-nya adalah min Y aksen. Dikurangin 5 kali Y, apa Y-nya? Min X aksen. Tambah 4 sama dengan 0. Jadi, min 3 Y aksen, ditambah 5 X aksen, tambah 4 sama dengan 0. Inilah bayangnya. Contoh selanjutnya adalah kalau dicerminkan terhadap X sama dengan M atau Y sama dengan M. Oke. Kita cerminkan kurva ini terhadap X sama dengan 4. Berapa bayangannya nih? Oke. Kita lihat X aksen Y aksennya. X aksennya berarti 2M min X. X aksennya berarti 2M min X. Kita langsung saja. X aksennya tetap 2M, 2 kali M, M-nya 4. X-nya tetap min X. Berarti X aksennya sama dengan 8 min X. Ini tanda panah. X-nya sama dengan berapa? X-nya pindah ke sini positif, X aksennya pindah ke sana negatif. Jadi 8 min X aksen. Nah, dengan cara yang sama, Y aksennya. Nah, Y aksennya kita lihat ya. Mana Y aksennya? Oh, tetap ya, tetap Y. Berarti ini tanda panah. Ya, Y-nya sama dengan Y aksen. Kita substitusi ke sini 2 kali X, berarti 2 kali X-nya adalah 8 min X aksen, ditambah 3Y, Y-nya adalah Y aksen, sama dengan 5. Kalikan, jadi 16 min 2 X aksen, tambah 3Y aksen, sama dengan 5. Jadi min 2 X aksen, tambah 3Y aksen, 16 kurangin 5, 11 sama dengan 5. Inilah bayangannya. Oke, bagaimana kalau Y sama dengan? Soalnya masih sama deh. 2X tambah 3Y kurangin 5 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4 deh. Oke. Mana nih? Kita pakai rumus ini ya. Bahwa X aksennya tetap X. X aksen sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan X aksen. Kemudian Y aksennya sama dengan 2M min Y. Jadi Y aksen sama dengan 2M min Y. Y aksennya tetap 2 kali N-nya siapa? 4 ya. N-nya 4. Y-nya tetap, berarti Y aksen sama dengan 8 min Y. Berarti tanda panah Y-nya sama dengan 8 min Y aksen. Ini pindah ke sini negatif, ini pindah ke sini positif. Nah, ini sama ini kita substitusi ke sini, berarti 2 kali X, X-nya X aksen, ditambah 3 kali Y, Y-nya 8 min Y aksen. Min 5 sama dengan 0. Kalikan 2X aksen ditambah 24, kurangin 3Y aksen, kurangin 5 sama dengan 0. 2X aksen dikurangin 3Y aksen, 24 kurangin 5 adalah 19. Sama dengan 0. Udah semuanya dikasih contoh bagaimana mencari bayangan titik, mencari bayangan kurva. Semoga bisa menambah wawasan buat adik-adik. Selanjutnya adalah konsep pencerminan ini bisa dikerjakan pula dengan menggunakan matriks. Gimana caranya? Kita berarti harus tahu matriks dari setiap pencerminannya. Ayo kita lihat bersama-sama ya, cara menghafalin matriksnya. Jadi yang nomor 1, bagaimana matriks sumbu X tanda panah? Caranya gini, ini posisi X-nya kan nggak berubah, nggak ditukar, tetap X, ini Y juga enggak. Maka kita tulis identitas 1, 0, 0, 1. Oke, kemudian pada Y ini kan minus gitu ya. Nah, kalau yang ini baris 1 itu X, baris 2 itu Y, berarti 1 ini menjadi min gitu. Nah, maka matriks ini namanya pencerminan terhadap sumbu X. Nomor 2, kalau terhadap sumbu Y, sekali lagi ini posisinya kan nggak berubah. Ini tetap X, ini tetap Y. Cuma bedanya min saja. Berarti masih kita pakai identitas 1, 0, 0, 1. Nah, yang minnya di sini berarti gitu. Oke, kemudian yang nomor 3, Y sama dengan X. Nah, di sini sudah ditukar nih. XY menjadi YX. Maka kita tukar aja.
yang tadinya 10, jadi 01 10 gitu pengerjaannya. Nah, ada dikasih min ya. Kemudian nomor 4, Y sama dengan min X. Ya, ini selain ditukar kan dikasih min dua-duanya. Jadi ditukar nih 01 10. Kemudian dikasih min dua-duanya. Maka ini matrik Y sama dengan min X. Oke. Sedangkan X sama dengan M sama Y sama dengan N bagaimana? Oke, itu nanti dulu. Yang ini dulu deh. Yang nomor 7. Ya, nomor 7. Ya. Nomor 7 itu matriksnya gimana? Oke, kita lihat bahwa 0,0 itu kan berarti nggak ada yang ditukar, jadi 1001, cuma min dua-duanya. Dikasih ini, dikasih matrik pencerminan terhadap 0,0. Oke. Kalau yang ini nomor 5, nomor 6 dan nomor 8 itu sebenarnya ada matriksnya ya, ada matriksnya. Kalau ini langsung, nih matriksnya seperti ini ya. Jadi kita tahu rumusnya nih, X aksen, Y aksen, gitu ya, sama dengan matriksnya A, B, C, D dikali dengan XY. Nah, ini namanya rumus dari refleksi, rumus dari refleksi atau rumus dari pencerminan. Ya, bayangan sama dengan matriksnya dikali asalnya ya. Kalau ditranslasi, bayangan sama dengan matrik ditambah asal. Sedangkan kalau direfleksi, bayangan sama dengan matrik dikali asal. Oke, di sini matriknya berordo 2 kali 2. Jadi kita kalikan. Oke, sedangkan matrik ini kita bisa ubah-ubah. Kalau sumbu X seperti ini, kalau sumbu Y seperti ini, kalau Y sama dengan X seperti ini, kalau Y min X sama dengan ini, kalau 0,0 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau X sama dengan M? Matriksnya seperti apa? Oke, yang namanya X sama dengan M, nah ini X sama dengan M, ini kita bisa ubah menjadi X min M sama dengan 0. X min M sama dengan 0, yang sama dengan 0 itu kita lihat ya, bahwa yang namanya sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Sedangkan namanya sumbu Y itu kan X sama dengan 0. Oh, berarti ini sama saja matriknya dengan X sama dengan 0. Jadi ini matriksnya sama saja dengan matrik min 1 0 0 1, yaitu matrik sumbu Y. Oke ya. Cuma nanti persamaannya ada perubahan persamaannya. X aksen Y aksen ya. Kita kurangin. Nah, sama dengan ini matriksnya min 1 0 0 1 dikali XY, kita kurangin gitu. Ya. Dikurangin siapa? Nah, di sini kan ada X min M. Oh, berarti ngikutin nih X aksen kurangin M gitu. Ya, aksennya kan nggak ada perubahan, berarti dikurangin 0. Ini juga ya X min M, berarti ini X kurangin M. Ini nggak ada. Oke ya. Jadi yang kita kurangin di sini enggak. Begitu. Persamaannya seperti itu. Matriksnya seperti itu. Coba kalau kita hitung, apakah nanti sama nih bahwa bayangannya adalah 2M min X, Y. Oke, mari kita lihat ya. Jadi yang ini kan berarti masih X aksen min M. Ini berarti Y aksen. Nah, ini kalau kita kali. Nah, kita kali nih. Min 1 dikali ini berarti min X ditambah M. Ditambah ini kali ini kan 0. Kemudian ini kali ini 0, ini kali ini Y. Berarti kan Y. Gitu ya. Nah, dari sini X aksen Y aksennya bisa kita sederhanakan lagi, min M pindah ke sini. Berarti kan M tambah M, 2M min X Y. Tuh, hasilnya sama. X aksennya 2M min X. Y aksennya Y. Y aksennya Y. Oke. Nah, dengan cara yang sama nomor 6 juga nanti seperti itu, cuma kakak nggak terangkan ya. Sekarang kita akan mengerjakan contoh-contoh refleksi ini menggunakan cara matriks. Oke, ayo kita mulai. Kita ulangi lagi, kita akan beri kesimpulan kira-kira matrik apa saja pada pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Matriknya adalah 1 0 0 min 1.
Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Matriksnya adalah 1 0 0 1, minnya di atas. Yang ketiga, matriks 0,0, berarti matriksnya adalah min 1,0 0 min 1. Yang keempat, Y sama dengan X, kita tukar, berarti 0 1 1 0. Yang kelima, Y sama dengan min X, matriksnya adalah 0 min 1 min 1 0. Yang keenam, kalau X sama dengan M, ini matriksnya sama aja matrik sumbu Y. Yang ketujuh, Y sama dengan N, matriksnya sama aja dengan matrik sumbu X. Beda di persamaannya saja. Oke. Sekarang misalkan ada suatu titik, ya titiknya namanya titik P, yaitu titik 2,3, kita cerminkan terhadap sumbu X. Berapakah bayangannya? Oke, nah ini matriksnya dulu nih. Matriksnya apa nih? Matriksnya sumbu X, identitas dulu 1 0 0 1, dimana nanti yang min di bawah. Oke ya. Nah, kemudian kita pakai rumus persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan matriksnya, berarti matriksnya 1 0 0 min 1 dikali dengan XY. Setelah ini kita ganti namanya XY nya dengan titiknya 2,3. X aksen Y aksen. Nah ini 1 0 0 min 1 kita ganti. Jadi nggak usah dikalikan dulu, kita ganti dulu aja. Maka X aksen Y aksennya sama dengan 1 kali 2 ditambah 0 berarti 2. 0 kali 2 ditambah min 3 berarti min 3. Maka bayangannya aksennya adalah 2, min 3. Oke. Sekarang kalau suatu kurva 2x tambah 3y min 4 sama dengan 0 oleh sumbu y. Oke. Maka matriksnya apa sumbu y? Min 1 0 0 1. Berapa bayangannya? Oke, kita tulis X aksen Y aksen sama dengan, nah di sini matriksnya min 1 0 0 1 dikali XY. Nah, XY-nya jangan diganti, ini jangan diganti, matriksnya aja yang diganti. Kemudian gimana? Kemudian ada dua cara nih. Cara pertama kita kalikan, cara kedua kita cari inverse. Ya, jadi ada dua cara. Oke. Nah, cara pertama nih X aksen Y aksen langsung kita kalikan saja. Ini kali ini min X, ini kali ini berarti Y. Oke. Kesimpulannya X aksennya min X. Tanda panah X-nya sama dengan min X aksen. Y aksennya Y. Tanda panah Y-nya adalah Y aksen. Baru kita substitusi, berarti 2 kali X, 2 kali min X aksen ditambah 3 kali Y, 3 kali Y aksen. Min 4 sama dengan 0. Tinggal disederhanakan saja. Berarti min 2X aksen ditambah 3Y aksen min 4 sama dengan 0. Cara kedua, kita pakai metode inverse. Kan kita tujuannya kalau nyari bayangan kurva berarti nyari XY. Berarti kita pindahkan ini menjadi inverse. Jadi XY sama dengan min 1 0 0 1 diinversin dikali X aksen Y aksen. Masih ingin nyari inversenya? XY sama dengan 1 per determinan. Ini kalikan A kalikan D berarti min 1 dikurangin ini kali ini 0. Kemudian A join min 1 1 ditukar 1 min 1 ini kasih min 0 berarti 0 min 0 berarti 0 dikali X aksen Y aksen. Nah ini kalau kita sederhanakan menjadi ya baris kali kolom 1 dikali X aksen ditambah 0 jadi X aksen ditambah 0 dibagi min 1 berarti ya 1. Bawahnya 0 kali ini berarti 0 dikurangi Y aksen ya min Y aksen dibagi dengan min 1. Oke. Kalau kita sederhanakan menjadi min X aksen ini adalah Y aksen. Nah dari sini sudah ketahuan X nya adalah min X aksen
sedangkan Y-nya adalah Y aksen. Tinggal kita substitusi ke sini. Berarti 2 dikali X, 2 dikali min X aksen, ditambah 3 dikali Y, 3 dikali Y aksen, sama dengan, dikurangi 4, sama dengan 0. Sehingga sedangkan lagi, min 2 X aksen, tambah 3 Y aksen, min 4 sama dengan 0. Hasilnya sama. Begitu pula untuk matrik-matrik yang lain. Hasilnya pasti akan sama kalau pakai cara hafalan yang tadi ya, yang cara pertama. Oke, kita ambil contoh lain lagi ya. Berarti biar paham. Contoh yang lain lagi, misalkan ada titik, namanya titik 3,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya berapa? Matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka kita bisa cari X aksen, Y aksen sama dengan, matriknya langsung kita ganti 0, 1, 1, 0 dikali XY. Kemudian XY nya kita ganti dulu, sebelum dikalikan kita ganti dulu 0, 1, 1, 0 menjadi 34. Baru kita kalikan X aksen, Y aksen sama dengan 0 plus 4 berarti 4, 3 plus 0 berarti 3. Maka bayangannya 4,3. Oke, bagaimana kalau dia dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bentuknya kurva. 2X tambah 3Y min 5 sama dengan 0 oleh kurva Y sama dengan X. Maka X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya nih 0, 1, 1, 0 dikali dengan XY. Oke, cara pertama langsung kita kalikan, jadi X aksen, Y aksen sama dengan 0Y berarti Y, X 0 berarti X. X aksennya sama dengan Y berarti Y nya sama dengan X aksen, Y aksennya sama dengan X berarti X nya sama dengan Y aksen. Kita substitusi ke sini, 2 kali X berarti 2 kali Y aksen, tambah 3Y 3 kali X aksen, kurangin 5 sama dengan 0 berarti 2Y aksen ditambah 3X aksen kurangin 5 sama dengan 0. Bagaimana kalau cara inversenya? Diinversin dulu ya. Sama saja. Jadi XY nya, nah kita cari inversnya, jadi 1 per 0 kali 0, 0 dikurangin 1 kali 1, 1. Ini ditukar 0 nya tetap 0, 0, kemudian 1, 1 dikasih min 1, min 1 dikali dengan X aksen, Y aksen. Kemudian XY sama dengan ya, ini 0 kurangi 1 min 1, berarti hasil perkalian ini dibagi min 1. Ini 0, ini min Y aksen, berarti min Y aksen dibagi min 1. Min X aksen, ini 0, berarti min X aksen dibagi min 1. Maka XY sama dengan, ini kalau kita bagi dapatnya Y aksen, ini kalau kita bagi dapatnya X aksen. Berarti dari sini X nya sudah Y aksen, sedangkan Y nya adalah X aksen. Tinggal kita substitusi ke sini, jadi 2 kali X berarti 2 dikali Y aksen, ditambah 3 kali Y 3 kali X aksen, kurangin 5 sama dengan 0. Jadi 2Y aksen tambah 3X aksen kurangin 5 sama dengan 0. Nah, dapat. Samakan hasilnya yang ini, baik metode perkalian langsung atau metode inverse. Oke, kakak sarankan seandainya matriknya hanya 0, 1, 1, 0, pakai metode yang pertama saja, dikalikan saja. Tetapi kalau matriknya ini bukan 0 sama 1 atau min 1, misalkan ini ada angka 1, 2, 3, 4, maka metode yang paling gampang adalah metode inverse. Oke, seperti apa contohnya? Nanti kita akan bahas di jenis matrik berikutnya. Oke, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat channel tutorial belajar matematika yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silakan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel tutorial belajar matematika. Wassalamualaikum dan tetap semangat.